Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aroma rendang yang kaya rempah menguar lembut di seluruh penjuru rumah, membelai indera penciuman siapapun yang berada di dalamnya. Bagi Dewi, aroma ini adalah wangi kebahagiaan. Sudah 18 tahun ia meracik bumbu yang sama, di dapur yang sama, untuk pria yang sama. Hari ini adalah hari jadi pernikahan mereka, dan seperti tahun-tahun sebelumnya, Dewi mendedikasikan seluruh harinya untuk menciptakan perayaan yang sempurna. Tangannya yang terampil dengan cekatan mengaduk santan kental di dalam wajan besar, memastikan tidak ada yang pecah, tidak ada yang kurang. Setiap potongan daging telah ia pilih sendiri di pasar subuh tadi, memastikan kualitas terbaik untuk Surya, suaminya. Baginya, memasak bukan sekadar kewajiban, melainkan sebuah bahasa cinta yang ia ucapkan melalui rasa. Sambil menunggu rendang mengering, ia melirik ke ruang makan. Meja kayu jati solid itu telah ia hias dengan taplak berwarna krem gading, serasi dengan piring-piring keramik mahal yang hanya keluar pada acara-acara istimewa. 2 buah lilin aromaterapi dengan wangi vanila berdiri anggun di tengah meja, siap dinyalakan nanti malam untuk menambah suasana romantis. Semuanya harus sempurna. 18 tahun bukanlah waktu yang singkat. Mereka telah melewati pasang surut kehidupan bersama, dari tinggal di rumah kontrakan sempit, hingga kini menempati rumah mewah di kawasan elit. Surya, suaminya, adalah pria yang gigih. Dewi selalu mengagumi semangat kerja dan ambisinya. Dan ia, sebagai istri, merasa tugasnya adalah menjadi dermaga yang tenang, tempat kapal suaminya berlabuh setelah lelah mengarungi samudera kehidupan yang ganas. Pintu depan terbuka, disusul suara langkah kaki yang ia hafal di luar kepala. Surya pulang lebih awal hari ini, tepat seperti janjinya. Dewi segera mematikan kompor dan bergegas menyambutnya. Senyum terkembang di bibirnya. Surya berdiri di ambang pintu, tampak gagah dengan kemeja birunya yang licin. Di tangannya, tergenggam sebuah kotak beludru berwarna merah hati. "Selamat hari jadi, sayang," ucap Surya dengan suara dalamnya yang selalu berhasil membuat hati Dewi berdesir. Ia mendekat, menyerahkan kotak itu, lalu mengecup kening Dewi dengan lembut. Dengan jari sedikit gemetar karena haru, Dewi membuka kotak itu. Di dalamnya, terbaring sebuah kalung berlian dengan liontin berbentuk setetes air mata. Kilauannya begitu indah, memantulkan cahaya lampu ruangan menjadi ribuan percikan pelangi kecil. Dewi menatap Surya dengan mata berkaca-kaca. "Mas, ini indah sekali. Tapi pasti mahal sekali." Surya tersenyum. "Tidak ada yang lebih mahal dari 18 tahun kebahagiaan yang sudah kamu berikan untukku, Dewi. Pakailah. Aku ingin melihatnya terpasang di lehermu malam ini." Surya mengambil kalung itu dan dengan gerakan lembut memasangkannya di leher jenjang istrinya. Sentuhan jemari Surya yang hangat di tengkuknya mengirimkan sengatan listrik yang menyenangkan, sama seperti saat mereka pertama kali bertemu dulu. Tak lama kemudian, Anya, putri sematawayang mereka, turun dari kamarnya di lantai 2. Gadis berusia 15 tahun itu memiliki kecerdasan yang melampaui usianya. Wajahnya adalah perpaduan sempurna antara ketampanan Surya dan kelembutan Dewi, namun sorot matanya tajam dan penuh pengamatan. Ia jarang bicara, tetapi sekali ia berucap, kata-katanya selalu berisi dan tepat sasaran. Ia memandang kalung di leher ibunya, lalu menatap ayahnya dengan ekspresi yang sulit diartikan. "Cantik, Ma," ucapnya singkat, sebelum duduk di sofa dan membuka buku tebal yang selalu ia bawa kemana-mana. Dewi tersenyum maklum. Begitulah Anya, menunjukkan kasih sayangnya dengan caranya sendiri yang unik. Malam itu, kebahagiaan keluarga kecil itu semakin lengkap dengan kedatangan Ibu Ratih, ibunda Surya. Wanita parubaya itu masih terlihat bugar dan modis. Selama ini, hubungannya dengan Dewi bisa dibilang cukup baik, meski terkadang Dewi merasa ada jarak yang tak terlihat di antara mereka. Malam ini, Ibu Ratih tampak berbeda. Ia membawa kue tar coklat kesukaan Dewi dan memeluk menantunya itu dengan hangat. "Selamat ya, Dewi, Surya. Tidak terasa sudah 18 tahun. Ibu lihat rumah tangga kalian semakin kokoh saja," kata Ibu Ratih sambil menepuk-nepuk punggung Dewi. Dewi memang menantu idaman. Rajin, pintar masak, dan sabar mengurus Surya. "Beruntung sekali anakku mendapatkanmu." Pujian itu terdengar tulus, membuat hati Dewi menghangat. Mereka pun duduk bersama di meja makan, menikmati hidangan istimewa yang telah disiapkan Dewi. Suasana terasa begitu hangat dan penuh tawa. Surya banyak bercerita tentang proyek besar barunya di kantor, sementara Ibu Ratih menimpali dengan nasihat-nasihat bijak. Di tengah obrolan itulah,
Surya melempar sebuah pengumuman yang tak terduga. "Oh iya, Dewi, ada sesuatu yang harus aku sampaikan," kata Surya, menyeka bibirnya dengan serbet. "Mendadak ada urusan bisnis penting di Turki. Aku harus berangkat lusa. Mungkin sekitar seminggu di sana." Dewi sedikit terkejut, namun ia sudah terbiasa dengan jadwal kerja suaminya yang padat dan seringkali mendadak. "Oh ya, Mas, kenapa mendadak sekali?" "Ini berkaitan dengan investor baru. Mereka hanya punya waktu minggu ini. Jadi mau tidak mau harus aku yang berangkat," jelas Surya. Ibu Ratih kemudian menimpali. "Sebenarnya, ini juga kesempatan bagus. Dokter langganan ibu di Singapura menyarankan untuk terapi tulang di salah satu klinik spesialis di Turki. Katanya bagus sekali untuk nyeri sendi ibu. Jadi, ibu pikir, sekalian saja ibu ikut dengan Surya. Biar ada yang menemani dan bisa sekalian berobat." Dewi mengangguk-angguk paham. Tentu saja, kesehatan ibu mertuanya adalah prioritas. "Ide bagus itu, Bu. Nanti biar Dewi siapkan semua keperluan ibu. Baju hangat dan obat-obatan jangan sampai lupa. Nah, karena urusannya cukup rumit dan ibu juga perlu perhatian ekstra, aku akan membawa Indah," tambah Surya lagi. Nama itu membuat Dewi berhenti sejenak. Indah. Asisten pribadi Surya yang baru bekerja sekitar 6 bulan. Gadis muda yang cantik dan sangat cekatan. Dewi pernah beberapa kali bertemu dengannya di acara kantor. Orangnya memang tampak kompeten. Namun, entah kenapa, ada sesuatu dari cara Indah menatap suaminya yang terkadang membuat Dewi merasa sedikit kurang nyaman. Tapi ia segera menepis perasaan itu, menganggapnya hanya kecemburuan tak beralasan dari seorang istri. "Tentu saja, Mas. Kalau itu bisa meringankan pekerjaanmu dan membantu mengurus ibu, tidak apa-apa," jawab Dewi, berusaha terdengar tulus dan suportif. "Kamu memang istri yang paling pengertian, sayang," puji Surya, meraih tangan Dewi dan menggenggamnya erat. Selama sisa malam itu, mereka membahas rencana perjalanan tersebut. Dewi, dengan sigap, sudah membuat daftar barang-barang yang harus disiapkan untuk suami dan ibu mertuanya. Ia menekan dalam-dalam rasa kecewanya, karena harus merelakan suaminya pergi tepat setelah hari jadi mereka. Baginya, kebahagiaan dan kepentingan suami serta mertuanya adalah yang utama. Sementara itu, Anya hanya diam mendengarkan. Matanya yang tajam bergerak dari wajah ayahnya, ke neneknya, lalu kembali ke wajah ibunya yang tulus. Tidak ada sepatah kata pun keluar dari bibirnya, namun otaknya merekam setiap detail percakapan dengan presisi yang luar biasa. 2 hari kemudian, bandara terasa sibuk dan riuh. Dewi merapikan kerah kemeja Surya untuk terakhir kali, memastikan semuanya sempurna. Ia lalu beralih memeluk Ibu Ratih, membisikkan doa agar pengobatannya berjalan lancar. Di dekat mereka, Indah berdiri dengan koper di sampingnya, tampak efisien dan siap bekerja. "Jaga diri baik-baik ya, Mas. Jangan lupa makan teratur dan hubungi aku kalau sudah sampai," pesan Dewi pada suaminya. "Pasti, sayang. Kamu juga jaga diri dan Anya baik-baik di rumah," balas Surya, memberikan kecupan singkat di bibir Dewi sebelum berbalik menuju ruang tunggu. Dewi berdiri di sana, melambaikan tangan sampai punggung suami, mertua, dan asistennya itu hilang di tikungan koridor. Ada sebersit rasa melankolis yang aneh menyergap hatinya. Ia memeluk Anya yang berdiri diam di sampingnya. "Ayah dan nenek pasti akan baik-baik saja, kan, Nak?" Anya tidak menjawab langsung. Matanya masih menatap tajam ke arah koridor yang kini sudah kosong. Setelah jeda beberapa detik, ia menoleh pada ibunya. Dengan suara yang sangat pelan, nyaris seperti bisikan, ia berkata, "Semoga mereka menikmati liburan terakhirnya, Ma." Dewi mengerutkan kening, menganggapnya sebagai candaan aneh khas remaja yang terkadang sinis. Ia tersenyum kecil dan mengusap kepala putrinya. "Hus, kamu ini, ayo kita pulang. Banyak yang harus Mama bereskan di rumah." Mereka pun berbalik, meninggalkan bandara yang ramai. Namun, kata-kata Anya yang dingin itu, tanpa disadari Dewi, menggantung di udara seperti pertanda, menaburkan benih kecemasan pertama di dalam hatinya yang selama ini selalu tentram. 2 hari pertama setelah kepergian Surya dan Ibu Ratih, Dewi justru menikmati kesunyian di rumahnya. Biasanya, rumah itu selalu ramai dengan aktivitas. Mengurus keperluan suami, menyiapkan makanan, memastikan semua tagihan terbayar, dan mendengarkan keluh kesah ibu mertuanya saat berkunjung. Kini, ia punya waktu untuk dirinya sendiri. Pagi hari ia habiskan dengan merawat taman anggrek kesayangannya di halaman belakang, lalu siangnya ia habiskan dengan menonton ulang serial drama Korea favoritnya yang selama ini tak sempat ia tamatkan. Anya, seperti biasa, lebih banyak menghabiskan waktu di kamarnya,
tenggelam dalam dunia buku dan komputernya. Namun, memasuki hari ketiga, sebuah kegelisahan mulai merayapinya. Surya sama sekali tidak bisa dihubungi. Setiap kali Dewi menelepon, yang terdengar hanyalah nada sambung yang menandakan nomor tidak aktif. Pesan-pesan WhatsApp yang ia kirimkan hanya menampilkan centang satu berwarna abu-abu. Begitu pula dengan nomor Ibu Ratih dan Indah. Awalnya, Dewi mencoba berpikir positif. Mungkin mereka sedang sibuk, atau mungkin sinyal di sana sedang buruk. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Siang itu, Dewi berencana memasak makanan spesial untuk Anya. Saat memeriksa persediaan bahan di kulkas, ia sadar beberapa bumbu dapur sudah habis. Ia pun mengambil dompet dan kunci mobilnya, berniat pergi ke supermarket langganannya. Sambil bersenandung kecil, ia menuju mesin ATM yang berada di dekat supermarket untuk mengambil uang tunai. Ia memasukkan kartu debitnya, mengetikkan nomor PIN, dan memilih jumlah penarikan. Namun, layar mesin ATM tiba-tiba menampilkan sebuah tulisan berwarna merah, transaksi ditolak. Saldo Anda tidak mencukupi. Dewi tertegun. Ia mengerutkan keningnya. Tidak mungkin. Ia yakin sekali baru beberapa hari yang lalu Surya mentransfer uang belanja bulanan dalam jumlah yang cukup besar ke rekening itu. Pasti mesinnya yang sedang error, pikirnya. Ia mencabut kartunya dan berjalan menuju mesin ATM dari bank lain yang ada di sebelahnya. Ia mengulangi proses yang sama. Hasilnya pun sama persis. Tulisan merah itu seolah mengejeknya. Jantung Dewi mulai berdebar sedikit lebih cepat. Perasaan tidak enak yang sejak kemarin ia coba tepis, kini mulai menguat. Dengan tangan yang mulai terasa dingin, ia mengeluarkan ponselnya dan membuka aplikasi mobile banking. Ia harus memastikan sendiri. Ia memasukkan nama pengguna dan kata sandinya dengan sedikit gemetar. Jaringan internet terasa begitu lambat, setiap detik penantian terasa seperti 1 jam. Akhirnya, halaman utama akunnya terbuka. Napas Dewi tercekat di tenggorokan. Matanya terpaku pada deretan angka di layar. 0 rupiah. 0. Saldo di rekening utamanya benar-benar kosong. Ia menggulir layar ke bawah, memeriksa riwayat transaksi dengan panik. Di sana, tertera dengan jelas sebuah transaksi transfer keluar dalam jumlah yang sangat besar, menguras seluruh isi rekeningnya hingga tak bersisa. Transaksi itu dilakukan 2 hari yang lalu, tepat di hari keberangkatan Surya. Nama penerimanya adalah sebuah rekening atas nama perusahaan asing yang tidak ia kenali. Dunia di sekitar Dewi seakan berputar. Suara klakson mobil dan hiruk-pikuk orang di supermarket terdengar sayup-sayup. Ia segera membatalkan niatnya berbelanja dan bergegas pulang. Kepanikan kini telah mencengkeramnya erat. Setibanya di rumah, ia tidak memarkirkan mobil di garasi, melainkan membiarkannya begitu saja di halaman depan. Ia berlari masuk ke dalam rumah, menuju kamar tidur utama mereka. Di sudut kamar, berdiri sebuah brankas tanam di dinding, tersembunyi di balik lukisan pemandangan. Dengan tangan gemetar hebat, ia memutar kombinasi angka yang sudah ia hafal di luar kepala. Terdengar bunyi, klik, pelan saat brankas itu terbuka. Dewi menahan napas, berdoa dalam hati agar semua ketakutannya tidak terbukti. Namun, pemandangan di hadapannya merenggut sisa harapan terakhirnya. Brankas itu kosong melompong. Kotak-kotak beludru tempat ia menyimpan perhiasan warisan dari almarhumah ibunya, semua terbuka dan isinya raib. Kalung mutiara, anting berlian, gelang emas pemberian neneknya, semuanya lenyap. Emas batangan yang mereka kumpulkan sedikit demi sedikit untuk investasi masa depan, hanya juga tidak ada. Yang paling membuatnya lemas adalah map berisi surat-surat berharga. Sertifikat rumah yang mereka tempati ini, BPKB mobil mewah mereka, bahkan polis asuransi pendidikan Anya, semuanya hilang. Kaki Dewi terasa lemas. Ia merosot ke lantai, punggungnya bersandar pada dinding yang dingin. Ia telah kehilangan segalanya. Seluruh kerja keras mereka, seluruh tabungan, seluruh aset, semuanya ludes dalam sekejap. Ini bukan perampokan biasa. Siapapun pelakunya, ia tahu persis kombinasi brankas ini. Hanya ada 2 orang selain dirinya yang tahu, Surya dan Ibu Ratih. Isak tangisnya pecah. Ia menangis sejadi-jadinya, meluapkan rasa kaget, bingung, dan sakit hati yang menghantamnya seperti badai. Ia meraih kembali ponselnya, mencoba menghubungi Surya berulang kali. Hasilnya tetap sama. Nomor tidak aktif. Ia mencoba menghubungi kerabat dan teman-teman dekat Surya, menanyakan apakah mereka tahu keberadaan suaminya. Tidak ada satupun yang tahu. Surya seolah lenyap di telan bumi, membawa serta seluruh harta dan masa depan keluarga mereka. Dalam keputusasaan, Dewi hanya bisa terduduk lemas di lantai kamarnya yang terasa begitu dingin dan asing.
Ia merasa menjadi wanita paling bodoh di dunia. Bagaimana bisa ia tidak melihat tanda-tandanya? Sikap Surya yang terlalu manis, kebaikan Ibu Ratih yang tidak biasa, perjalanan bisnis yang begitu mendadak. Semuanya kini terlihat seperti potongan teka-teki mengerikan yang membentuk sebuah gambar pengkhianatan yang sempurna. Saat itulah, sebuah notifikasi muncul di layar ponselnya yang tergeletak di lantai. Biasanya, ia akan mengabaikannya. Tapi kali ini, entah kenapa, tangannya terulur untuk meraihnya. Notifikasi itu berasal dari media sosial, menandai dirinya dalam sebuah foto. Itu adalah akun milik seorang teman dari salah satu rekan arisannya, yang kebetulan sedang berlibur di Turki. Dewi membuka foto itu dengan perasaan hampa. Foto itu menampilkan pemandangan sebuah pesta kebun yang meriah di tepi pantai sebuah resor mewah. Orang-orang tertawa, berdansa, menikmati hidup. Awalnya, Dewi tidak melihat sesuatu yang aneh. Namun kemudian, matanya menangkap sebuah pemandangan di latar belakang foto itu. Meskipun sedikit buram karena fokus kamera ada di bagian depan, sosok-sosok itu tidak mungkin salah ia kenali. Di sana, di bawah sebuah gapura bunga yang indah, berdiri Surya, suaminya. Ia tidak mengenakan setelan bisnis, melainkan kemeja putih kasual yang sangat pas di badannya. Di sampingnya, berdiri Indah, mengenakan gaun putih sederhana namun elegan, rambutnya tergerai indah. Tangan Surya terulur, menyematkan sebuah cincin di jari manis Indah. Dan di sebelah mereka, berdiri Ibu Ratih, tersenyum lebar penuh kemenangan sambil bertepuk tangan. Itu bukan perjalanan bisnis. Itu adalah sebuah pernikahan. Ponsel itu terlepas dari genggaman Dewi, jatuh ke lantai dengan bunyi yang memilukan. Suara di sekitarnya menghilang. Pemandangan di matanya mengabur. Sakit di hatinya begitu luar biasa, seolah jantungnya diremas dan dicabik-cabik tanpa ampun. Pengkhianatan ini terlalu dalam, terlalu kejam. Suaminya, ibu mertuanya, dan asisten pribadinya, mereka semua telah bersekongkol untuk menghancurkannya, merampas semua miliknya, dan menertawakan kebodohannya dari belahan dunia lain. Jeritan itu merobek keheningan rumah, sebuah suara yang lahir dari kedalaman jiwa yang tercabik. Setelah itu, yang tersisa hanyalah keheningan yang lebih pekat, lebih menakutkan dari sebelumnya. Dewi terduduk di lantai yang dingin, tubuhnya gemetar hebat, namun matanya terpaku pada layar ponsel yang menampilkan foto pengkhianatan itu. Gambar itu seolah terpatri di retinanya, membakar setiap sel otaknya dengan rasa sakit yang tak terperi. Dunianya, yang selama 18 tahun ia bangun dengan cinta, kesetiaan, dan pengorbanan, telah runtuh menjadi debu dalam hitungan detik. Napasnya tersengal-sengal, dadanya terasa sesak seolah ada batu besar yang menghimpitnya. Ia mencoba untuk berdiri, namun kakinya terasa seperti jeli, tak mampu menopang berat tubuhnya yang kini terasa berlipat ganda oleh beban kesedihan. Ia merangkak perlahan, seperti seekor binatang yang terluka, menuju tempat tidur. Ia membenamkan wajahnya ke bantal yang masih menyimpan aroma samar parfum Surya. Aroma yang dulu memberinya rasa aman, kini terasa seperti racun yang mencekiknya. Tangisnya kembali pecah, bukan lagi jeritan, melainkan isakan tanpa suara yang menggetarkan seluruh tubuhnya. Setiap isakan adalah sebuah pertanyaan tanpa jawaban. Mengapa? Apa salahnya? Kurang apa pengabdiannya selama ini? Pikirannya berpacu liar, memutar ulang kepingan-kepingan memori seperti proyektor film yang rusak. Ia teringat hari pernikahan mereka, saat Surya dengan berlinang air mata berjanji di hadapan Tuhan untuk selalu setia dalam suka dan duka. Ia teringat malam-malam ketika mereka begadang bersama, merencanakan masa depan, memimpikan rumah ini, memimpikan pendidikan terbaik untuk Anya. Ia teringat setiap kali ia memijat pundak Surya yang lelah sehabis pulang kerja, setiap kali ia memasak makanan kesukaannya, setiap kali ia menolak keinginannya sendiri demi mendahulukan kebutuhan keluarga. Semua itu terasa seperti sebuah lelucon yang kejam. Ia merasa seperti seorang aktris dalam sebuah sandiwara besar, dan ia adalah satu-satunya orang yang tidak tahu bahwa semua ini hanyalah pura-pura. Rasa sakit itu perlahan bermutasi menjadi kemarahan yang membara. Kemarahan pada Surya, pria pengecut yang bersembunyi di balik senyum manisnya. Kemarahan pada Ibu Ratih, wanita tua yang ia hormati seperti ibunya sendiri, yang ternyata adalah serigala berbulu domba. Kemarahan pada Indah, gadis muda yang merebut segalanya dengan kelicikannya. Namun, kemarahan terbesar ia tujukan pada dirinya sendiri. Bodoh. Betapa bodohnya dirinya. Bagaimana bisa ia tidak melihat kepalsuan di mata suaminya? Bagaimana bisa ia mempercayai pujian manis dari ibu mertuanya? Ia marah pada ketulusannya, pada kepercayaannya, pada cintanya yang buta. Ia memukul-mukul kasur dengan kepalan tangannya yang lemah,
menyalurkan amarah dan frustrasi yang tak tertahankan. Pintu kamar terbuka pelan. Anya berdiri di ambang pintu, wajahnya tenang seperti biasa, namun matanya yang tajam memancarkan kesedihan yang mendalam saat melihat kondisi ibunya yang hancur. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya berjalan masuk, mengambil selimut dari lemari, dan dengan lembut menyelimuti punggung ibunya yang bergetar. Lalu, ia duduk di tepi tempat tidur, diam menemaninya. Kehadiran Anya yang hening itu, entah kenapa justru membuat tangis Dewi semakin menjadi. Di hadapan putrinya, ia merasa gagal total. Ia bukan hanya seorang istri yang dikhianati, tetapi juga seorang ibu yang telah membiarkan masa depan anaknya dirampas. "Maafkan Mama, Nak," bisik Dewi di sela isak tangisnya. "Mama gagal. Mama tidak bisa melindungimu. Kita tidak punya apa-apa lagi." Anya masih diam. Tangannya terulur, mengusap lembut rambut ibunya. Usapan itu terasa menenangkan, sebuah jangkar di tengah badai yang mengamuk di dalam diri Dewi. Selama berjam-jam kemudian, Dewi terus menangis. Ia menangisi pernikahannya yang hancur, menangisi hartanya yang hilang, menangisi masa depannya yang suram, dan yang paling utama, menangisi hatinya yang remuk redam. Ia membiarkan air matanya mengalir deras, membasahi bantal dan selimut, seolah mencoba membersihkan rasa sakit yang menggerogoti jiwanya. Ia merasa benar-benar berada di titik terendah dalam hidupnya. Tidak ada harapan, tidak ada jalan keluar. Yang ada hanyalah kegelapan dan keputusasaan. Ketika senja mulai membayangi jendela kamar, dan isak tangis Dewi mulai mereda menjadi rengekan lirih, barulah Anya bergerak. Ia bangkit dari tempat tidur, berjalan menuju dapur, dan kembali dengan segelas teh hangat dan sebuah laptop di tangannya. Ia meletakkan gelas itu di meja samping tempat tidur. Dewi menatapnya dengan pandangan kosong. "Untuk apa semua ini, Anya? Semuanya sudah selesai. Kita sudah kalah." Anya menatap lurus ke mata ibunya. Untuk pertama kalinya, Dewi melihat kilatan baja di mata putrinya yang baru berusia 15 tahun itu. Sebuah kilatan yang memancarkan kekuatan dan keyakinan yang luar biasa. "Mama sudah cukup menangis untuk orang-orang yang tidak pantas ditangisi," kata Anya dengan suara yang tenang, namun setiap katanya terdengar begitu tegas dan menusuk. "Sekarang, izinkan Anya menunjukkan sesuatu." Dewi menggeleng lemah. "Tidak ada lagi yang perlu dilihat. Nak, Mama sudah lelah." "Ada, Ma," desak Anya lembut namun kukuh. Ia menarik tangan ibunya, membantunya untuk duduk bersandar di kepala tempat tidur. Ia lalu meletakkan laptop itu di pangkuan Dewi. "Permainan mereka sudah selesai, Ma. Sekarang giliran kita yang bermain." Kata-kata itu, diucapkan dengan keyakinan yang begitu absolut, berhasil menembus selubung keputusasaan yang menyelimuti Dewi. Untuk sesaat, tangisnya berhenti. Ia menatap wajah putrinya yang tampak begitu dewasa, lalu beralih menatap layar laptop yang menyala. Ada secercah rasa penasaran yang aneh, sebuah percikan kecil di tengah lautan kegelapan di hatinya. Mungkin memang belum semuanya berakhir. Dewi menatap layar laptop di pangkuannya dengan tatapan nanar. Ia tidak tahu apa yang bisa diharapkan dari sebuah laptop di saat dunianya baru saja hancur. Ia mengira Anya hanya mencoba menghiburnya dengan cara yang aneh. Mungkin ingin menunjukkan foto-foto lama atau video lucu untuk mengalihkan perhatiannya. Namun, apa yang ditampilkan Anya selanjutnya sama sekali di luar dugaannya. Di layar, terpampang sebuah folder dengan nama yang ditulis dengan huruf kapital tebal, Operasi Karma. "Apa ini, Nak?" tanya Dewi dengan suara serak. Tanpa menjawab, Anya menggerakkan tetikus dan membuka folder itu. Isinya adalah puluhan file lain yang tersusun rapi. Rekaman audio, klip video, tangkapan layar percakapan, dan dokumen-dokumen teks. Selama setahun terakhir, Anya sudah merasa ada yang aneh. Ma, Anya mulai menjelaskan, suaranya datar dan metodis, seperti seorang agen intelijen yang sedang memberikan laporan. Ayah jadi lebih sering sembunyi-sembunyi saat menelepon. Nenek juga sering mengucapkan kalimat-kalimat aneh yang merendahkan Mama saat Mama tidak ada di dekatnya. Awalnya Anya pikir itu hanya perasaan Anya saja. Ia membuka sebuah file audio. Terdengar suara Ibu Ratih yang sangat ia kenal. "Kamu itu harus lebih tegas, Surya. Jangan terlalu memanjakan si Dewi itu. Ingat, semua aset itu atas nama dia. Kalau sampai dia tahu soal Indah, bisa habis kita semua. Cepat bereskan semuanya, pindahkan semua aset itu sebelum terlambat. Anggap saja si Dewi itu sapi perah. Setelah susunya habis, ya sudah." Jantung Dewi serasa diremas mendengar rekaman itu. Jadi selama ini, di belakang punggungnya, ibu mertua yang ia hormati telah merencanakan kehancurannya. Anya kemudian memutar file lain,
Sebuah rekaman video yang diambil dari sudut tersembunyi di ruang kerja Surya. Video itu menampilkan Surya, Ibu Ratih, dan Indah sedang duduk bersama, tertawa-tawa sambil mempelajari contoh tanda tangan Dewi. Tanda tangannya ini mudah sekali ditiru, kata suara Indah dalam rekaman itu, diiringi tawa renyah. Aku bisa melakukannya dengan sempurna. Untuk surat kuasa penarikan bank dan balik nama sertifikat, serahkan saja padaku. Anak pintar, sahut Ibu Ratih sambil menepuk pundak Indah. Kamu memang calon menantu yang jauh lebih baik daripada yang di dapur itu. Dewi menutup mulutnya, menahan rasa mual yang naik ke kerongkongannya. Melihat dan mendengar pengkhianatan mereka secara langsung terasa 1000 kali lebih menyakitkan. Ia melihat wajah suaminya di video itu, wajah yang sama yang tadi pagi menciumnya dengan mesra, kini tersenyum licik merencanakan kejatuhannya. Bagaimana kamu bisa mendapatkan semua ini? Bisik Dewi, takjub sekaligus ngeri. Anya memasang beberapa program di ponsel ayah saat meminjamnya untuk main game. Dan menaruh kamera perekam kecil di sela-sela tumpukan buku di ruang kerja. Anya harus tahu apa yang sebenarnya mereka rencanakan untuk melindungi Mama. Jawab Anya dengan tenang. Air mata kembali menggenang di pelupuk mata Dewi. Namun kali ini bukan hanya air mata kesedihan, melainkan juga air mata haru dan bangga melihat putrinya. Namun, rasa putus asa itu kembali datang. Tapi semua ini percuma, Nak, katanya dengan suara bergetar. Mereka sudah berhasil. Mereka sudah membawa semuanya. Kita hanya punya bukti, tapi kita tidak punya apa-apa lagi. Disinilah, Anya tersenyum tipis. Sebuah senyum yang dingin, penuh perhitungan, dan sama sekali tidak terlihat seperti senyum seorang anak berusia 15 tahun. Mereka pikir begitu, Ma, katanya. Ia membuka sebuah folder lain di laptopnya yang bernama Aset Asli. Di dalamnya, ada foto-foto hasil pindaian dari semua dokumen yang hilang. Sertifikat rumah, BPKB mobil, polis asuransi, semuanya ada di sana. Ini? Itu hanya salinannya, Ma. Yang asli ada di sini, kata Anya. Ia bangkit, berjalan menuju rak bukunya yang besar. Ia menarik sebuah buku ensiklopedia yang tebal, yang ternyata bagian tengahnya telah dilubangi dengan rapi. Dari dalam lubang itu, ia mengeluarkan sebuah map tebal. Ia menyerahkannya pada Dewi. Dengan tangan gemetar, Dewi membuka map itu. Matanya terbelalak. Di tangannya kini adalah sertifikat rumah asli, BPKB mobil asli, semua dokumen berharga mereka yang ia kira telah hilang selamanya. Bagaimana bisa? Anya? Bagaimana? Sejak Anya mendengar rencana mereka dari rekaman pertama, Anya sudah mulai bertindak. Jelas Anya. Anya mencari percetakan khusus secara online yang bisa membuat dokumen replika dengan kualitas sangat tinggi. Anya bilang itu untuk properti tugas maket arsitektur di sekolah. 3 hari yang lalu, saat Mama sedang arisan, Anya menukar semua dokumen asli di brankas dengan yang palsu. Dewi benar-benar tidak bisa berkata-kata. Otaknya berusaha keras mencerna informasi yang luar biasa ini. Lalu perhiasan dan emas? Tanya Dewi lagi. Itu bagian yang paling sulit. Aku Anya. Selama 2 minggu terakhir, setiap kali Mama tidak memakai perhiasan tertentu, Anya meminjamnya diam-diam. Anya memfotonya dari semua sudut, lalu memesan replika imitasi terbaik dari pengrajin perhiasan kostum di luar kota. Satu persatu, Anya menukar yang asli dengan yang palsu. Emas batangan juga begitu. Anya menggantinya dengan batangan kuningan berlapis emas dengan berat dan ukuran yang sama persis. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan nada sedikit geli, Nenek bahkan sempat memuji anting berlapis zirkon yang Mama pakai minggu lalu, beliau tidak sadar kalau itu barang palsu seharga Rp200.000. Dewi tertawa kecil di tengah isak tangisnya. Tawa yang terdengar aneh, campuran antara rasa lega, takjub, dan ngeri melihat kecerdasan putrinya. Ia memeluk Anya dengan erat. Ya Tuhan, Nak, kamu luar biasa. Setelah beberapa saat, Dewi melepaskan pelukannya. Sebuah pertanyaan besar masih mengganjal di benaknya. Tapi, Anya, kalau kamu sudah mengamankan semuanya, kenapa kamu biarkan mereka pergi? Kenapa kamu biarkan mereka membawa semua barang palsu itu, dan membuat Mama sehancur ini? Anya menatap ibunya lekat-lekat. Inilah puncak dari seluruh rencananya. Karena kalau Anya hentikan mereka di sini, mereka hanya akan jadi pencuri kecil. Mereka bisa berkelit, bilang hanya meminjam, atau menyalahkan orang lain. Tapi dengan membiarkan mereka pergi membawa dokumen dan perhiasan palsu itu ke luar negeri. Anya kembali ke laptopnya. Ia membuka sebuah file teks. Mereka sekarang bukan hanya mencoba mencuri, Ma. Mereka telah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen.
Mereka membawa barang-barang hasil kejahatan itu melintasi perbatasan negara, yang akan menambah pasal berlapis dalam tuntutan hukum. Dan saat mereka mencoba menjual atau menggunakan aset palsu itu di sana, mereka akan tercatat melakukan percobaan penipuan di negara lain. Mereka tidak sedang berlibur, MA. Mereka sedang berjalan masuk ke dalam perangkap yang Anya siapkan. Ia menunjukkan pada Dewi beberapa email yang sudah ia siapkan dalam bentuk draft. Satu ditujukan untuk pengacara keluarga mereka, berisi semua bukti rekaman dan salinan dokumen. Satu lagi ditujukan untuk Divisi Kejahatan Siber Mabes Polri, lengkap dengan log digital dan alamat IP. Draft ketiga ditujukan untuk bagian fraud di bank, memberitahukan tentang adanya potensi pemalsuan surat kuasa. Mereka pikir mereka sudah menang, MA. Padahal, mereka hanya membawa sebuah koper penuh berisi barang bukti yang akan menjerumuskan mereka ke penjara untuk waktu yang sangat lama, kata Anya, suaranya dingin dan mantap. Sekarang, yang perlu Anya tahu hanyalah, apakah Mama siap menekan tombol kirim? Dewi menatap layar laptop itu, lalu beralih menatap wajah putrinya. Rasa sakit di hatinya belum hilang, namun kini telah bercampur dengan sesuatu yang baru. Sesuatu yang terasa panas dan kuat. Itu adalah api. Api kemarahan yang telah menemukan tujuannya. Api keinginan untuk membalas setiap tetes air mata yang telah ia keluarkan. Ia mengangguk pelan, air matanya kini telah mengering. Kirim, nak, bisiknya dengan suara yang bergetar karena emosi yang meluap. Kirim semuanya. Di sebuah villa mewah yang bertengger di atas tebing di pesisir Bodrum, Turki, matahari Mediterania bersinar begitu cemerlang seolah ikut merayakan kemenangan mereka. Dari kolam renang tanpa batas yang airnya biru jernih, pemandangan laut Aegea terhampar tak berujung, memanjakan mata. Botol sampahnya yang sudah kosong setengah tergeletak di meja rotan, di samping piring-piring berisi buah zaitun dan keju feta. Surya, Ibu Ratih, dan Indah sedang menikmati surga dunia, buah dari rencana mereka yang berjalan sempurna. Aku masih tidak percaya ini semua nyata, kata Indah sambil merebahkan diri di kursi berjemur, mengenakan bikini rancangan desainer ternama. Ia mengangkat gelas sampanyenya. Bersulang untuk Dewi yang bodoh dan hartanya yang kini menjadi milik kita. Surya tertawa, meski ada sedikit nada ragu dalam tawanya. Jangan begitu, Indah. Bagaimanapun, dia ibu dari anakku. Ibu Ratih mendengus sinis. Anakmu? Anya itu lebih mirip ibunya, pendiam dan aneh. Sudahlah, Surya, jangan jadi lembek. Kamu berhak bahagia. Selama ini kamu hanya jadi mesin uang untuk Dewi. Sekarang, dengan Indah di sisimu dan semua aset itu di tangan kita, kamu bisa membangun kerajaan bisnismu sendiri tanpa ada yang menghalangi. Katanya tajam, matanya yang dilapisi riasan tebal berkilat-kilat serakah. Ia sudah membayangkan deretan butik dan properti baru yang akan ia kelola. Indah mengelus lengan Surya dengan manja. Ibu benar. Sayang, lupakan masa lalu. Sekarang adalah masa kita. Besok kita ke Istanbul. Ya? Aku ingin belanja di Grand Bazaar, lalu kita makan malam di restoran yang menghadap Selat Bosporus. Surya, yang kelemahannya adalah sanjungan dan kemewahan, langsung luluh. Keraguan kecil di hatinya menguap begitu saja. Ia mengecup pipi Indah. Tentu saja, Ratu. Apapun yang kamu mau. Uang Dewi lebih dari cukup untuk membeli separuh isi bazar itu. Rencana pertama mereka adalah mencairkan sebagian aset kecil untuk dana bersenang-senang. Mereka memilih beberapa set perhiasan berlian yang mereka yakini adalah koleksi termahal milik Dewi. Dengan penuh percaya diri, mereka pergi ke sebuah distrik perbelanjaan mewah, memasuki sebuah toko perhiasan yang paling mentereng. Interiornya bernuansa emas dan beludru, dengan lampu kristal yang menggantung megah. Seorang ahli perhiasan tua dengan setelan jas rapi menyambut mereka dengan senyum profesional. Indah, dengan gaya angkuh, mengeluarkan sebuah kalung berlian dari kotaknya dan meletakkannya di atas meja kaca. Kami ingin menjual ini, katanya. Pria tua itu mengambil kalung itu dengan hati-hati. Ia memasang loupe, sebuah kaca pembesar khusus, di matanya dan mulai memeriksa setiap detail dengan teliti. Surya, Ratih, dan Indah menunggu dengan tidak sabar, sudah membayangkan tumpukan uang euro di tangan mereka. Namun, senyum di wajah pria tua itu perlahan memudar. Ia mengerutkan keningnya, lalu meletakkan kalung itu di bawah sebuah alat uji elektronik kecil. Alat itu berbunyi pelan, namun tidak mengeluarkan lampu hijau yang mereka harapkan. Pria itu mengangkat wajahnya, ekspresinya kini berubah menjadi dingin dan penuh curiga. Maaf, Tuan, Nyonya, katanya dengan bahasa Inggris yang fasih. Kami adalah toko perhiasan yang hanya menjual dan membeli batu permata asli. Kami tidak berurusan dengan barang-barang imitasi.
Ketiga serangkai itu terkesiap. Apa maksud Anda? Itu berlian asli. Warisan keluarga? Seru Ibu Ratih, suaranya naik 1 oktav. Nyonya, dengan segala hormat, saya sudah bekerja di bidang ini selama 40 tahun. Saya tahu persis perbedaan antara berlian asli dengan zirkonia kubik kualitas terbaik sekalipun. Ini adalah replika yang sangat bagus. Saya akui. Tapi tetap saja, ini palsu, jelas pria itu dengan nada final. Ia mendorong kembali kotak perhiasan itu ke arah mereka. Sekarang, jika Anda tidak keberatan, silakan tinggalkan toko saya sebelum saya terpaksa memanggil pihak keamanan. Wajah mereka pucat pasi. Dengan perasaan malu dan bingung yang luar biasa, mereka bergegas keluar dari toko itu. Mereka mencoba 2 toko lain. Hasilnya sama. Satu pemilik toko bahkan tertawa dan menyebut mereka penipu amatiran. Kepanikan mulai menjalari mereka. Bagaimana mungkin semua perhiasan itu palsu? Pasti si Dewi itu sudah menukarnya. Dasar wanita licik. Hardik Ibu Ratih di dalam taksi, mencari kambing hitam. Tidak mungkin, Bu, sangga Surya, otaknya berusaha berpikir jernih. Aku sendiri yang melihatnya memakai perhiasan itu. Lagi pula, dari mana dia tahu rencana kita? Keesokan harinya, dengan kepercayaan diri yang sudah terkikis, mereka beralih ke rencana B. Menggunakan sertifikat rumah sebagai jaminan untuk pinjaman bisnis di sebuah bank internasional. Surya yakin, aset properti tidak mungkin bisa dipalsukan. Ia telah menyiapkan presentasi bisnis yang meyakinkan. Di sebuah kantor bank yang megah dan dingin, mereka diterima oleh seorang manajer kredit yang sangat profesional. Surya menyerahkan map berisi sertifikat palsu itu dengan tangan yang sedikit berkeringat. Saya ingin mengajukan pinjaman untuk ekspansi bisnis saya di Eropa, dengan jaminan properti saya di Jakarta, Indonesia, katanya, mencoba terdengar seyakin mungkin. Manajer itu menerima dokumen tersebut dan mempelajarinya sekilas. Baik, Tuan Surya. Semuanya terlihat lengkap. Tim kami akan melakukan verifikasi melalui jaringan internal kami dengan otoritas di negara Anda. Mohon ditunggu sekitar 1 atau 2 jam. 1 jam penantian itu terasa seperti setahun. Mereka duduk di sofa ruang tunggu yang nyaman, namun hati mereka sama sekali tidak tenang. Akhirnya, manajer itu kembali, ditemani oleh seorang pria lain yang berwajah lebih serius, yang sepertinya adalah atasannya. Wajah mereka tidak ramah. Tuan Surya, kata manajer itu dengan nada formal. Setelah melakukan pemeriksaan silang, kami menemukan beberapa kejanggalan serius. Pertama, menurut catatan Badan Pertanahan Nasional di Indonesia, sertifikat dengan nomor yang Anda berikan ini masih sah terdaftar atas nama seorang wanita bernama Dewi Anggraini. Jantung Surya serasa berhenti berdetak. Manajer itu melanjutkan, kedua, dan ini yang paling penting, sistem kami mendeteksi bahwa dokumen fisik yang Anda serahkan ini adalah dokumen palsu. Kualitas kertas, stempel, dan tanda airnya tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Dan yang ketiga, properti tersebut baru saja ditandai dalam sistem peringatan internasional, karena ada laporan potensi aktivitas penipuan yang terkait dengannya. Ibu Ratih dan Indah menatap Surya dengan pandangan ngeri. Mencoba mendapatkan fasilitas kredit dengan menggunakan dokumen palsu adalah tindak kejahatan serius. Tuan Surya, tambah pria yang lebih senior dengan tatapan tajam. Kami tidak akan melaporkan Anda ke polisi kali ini, dengan pertimbangan reputasi bank kami. Tapi kami akan memasukkan nama Anda dan rekan Anda ke dalam daftar hitam keuangan internasional. Sekarang, silakan ambil kembali dokumen sampah Anda ini dan segera tinggalkan tempat ini. Mereka keluar dari bank itu seperti sekumpulan pesakitan. Rencana mereka tidak hanya gagal, tetapi juga menjadi bumerang. Nama mereka kini tercemar. Kepanikan yang sesungguhnya kini melanda. Mereka kembali ke villa dengan perasaan hancur. Malam itu, mereka mencoba melupakan kegagalan mereka dengan memesan makanan paling mahal dari layanan kamar, mencoba mempertahankan ilusi kemewahan mereka. Saat petugas hotel datang membawa tagihan keesokan paginya, Surya menyerahkan kartu kreditnya dengan angkuh. Petugas itu menggeseknya. Maaf, Tuan, ditolak. Surya mengerutkan kening. Ia memberikan kartu lain. Coba yang ini. Sama saja, Tuan, ditolak. Ibu Ratih dan Indah mencoba kartu mereka masing-masing. Hasilnya sama. Semua kartu mereka, yang terhubung dengan rekening yang kini telah dibekukan karena laporan aktivitas mencurigakan dari bank, tidak bisa digunakan. Uang tunai mereka hampir habis untuk membayar taksi dan makan. Tagihan sewa villa yang puluhan juta rupiah menatap mereka. Bulan madu impian itu telah resmi berubah menjadi neraka. Mereka terdampar di negeri orang, tanpa uang, dengan setumpuk aset palsu yang kini menjadi barang bukti kejahatan mereka.
Di tengah kemewahan villa yang kini terasa seperti penjara, pertengkaran hebat pun pecah. Ini semua karena kamu terlalu lambat. Surya, kalau saja kamu bergerak lebih cepat. Jerit Ibu Ratih, menyalahkan anaknya. Aku? Ini ide ibu. Dan Indah yang terus-menerus mendesakku untuk cepat-cepat. Balas Surya, tidak mau kalah. Jangan bawa-bawa namaku. Kamu yang berjanji memberiku kehidupan mewah. Nyatanya apa? Kita sekarang seperti gelandangan. Pekik Indah sambil menangis. Aliansi mereka yang dibangun di atas fondasi keserakahan dan pengkhianatan, kini retak dan hancur berkeping-keping di bawah tekanan kegagalan. Surga yang mereka rampas ternyata hanyalah sebuah fata morgana. Suasana di dalam villa mewah itu berubah menjadi beracun. Tawa dan canda telah digantikan oleh keheningan yang mencekam, sesekali dipecah oleh desahan frustrasi atau tatapan penuh kebencian. Mereka bertiga saling menghindari, terkurung dalam labirin pikiran mereka yang penuh kepanikan. Staf villa yang tadinya melayani dengan senyum ramah, kini mulai menatap mereka dengan penuh selidik. Tagihan sewa villa yang belum terbayar menjadi hantu yang terus membayangi mereka. Setelah pertengkaran hebat malam sebelumnya, mereka menyadari satu hal, saling menyalahkan tidak akan membawa mereka keluar dari situasi ini. Mereka mengumpulkan sisa-sisa uang tunai yang mereka miliki dari dompet masing-masing. Jumlahnya sangat menyedihkan. Cukup untuk makan roti dan air mineral selama beberapa hari, tapi sama sekali tidak cukup untuk membayar tagihan villa, apalagi untuk membeli tiket pesawat pulang. Mereka resmi terdampar. Ketakutan yang sesungguhnya mulai merayap. Takut diusir dari villa, takut dilaporkan ke polisi setempat karena tidak bisa membayar, takut menjadi gelandangan di negeri asing di mana mereka tidak bisa berbahasa dan tidak mengenal siapapun. Di tengah keputusasaan itulah, mata licik Ibu Ratih menemukan satu-satunya kilau harapan yang tersisa. Bukan harapan yang baik, melainkan secercah peluang yang lahir dari kekejaman. Matanya terpaku pada pergelangan tangan Indah. Di sana, melingkar dengan anggun sebuah jam tangan mewah bertabur berlian dari merek terkenal. Jam itu adalah satu-satunya barang berharga asli yang dimiliki Indah, hadiah dari seorang pengusaha tua yang pernah menjadi kekasihnya sebelum Surya. Bagi Indah, jam tangan itu bukan sekadar penunjuk waktu. Itu adalah trofi kemenangannya, simbol statusnya, dan kartu as terakhir yang ia simpan sebagai jaring pengaman. Indah, kata Ibu Ratih dengan suara yang dibuat-buat terdengar manis, memecah keheningan di ruang keluarga. Jam tanganmu itu, kelihatannya mahal sekali. Indah secara refleks menyembunyikan pergelangan tangannya. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini. Ini satu-satunya milikku yang berharga, Bu. Jangan harap. Tidak ada yang mengharapkannya, sahut Ibu Ratih, senyumnya lenyap digantikan oleh ekspresi dingin. Tapi kita butuh uang untuk pulang. Kamu juga ingin pulang, kan? Atau kamu lebih suka kita semua berakhir di penjara Turki karena tidak bisa membayar utang? Jual saja barang-barangmu yang lain. Tas-tasmu itu, balas Indah sengit, matanya mulai berkaca-kaca. Tas-tas ini tidak akan cukup untuk membeli bahkan satu tiket pesawat pun, bentak Ibu Ratih. Ia kemudian menoleh ke Surya. Surya, bicara pada istrimu ini. Suruh dia mengerti situasinya. Surya, yang sejak tadi hanya dia menatap lantai, kini berada di posisi yang sulit. Namun, antara membela Indah atau mengikuti keinginan ibunya demi keselamatan mereka bersama, ia selalu memilih yang kedua. Ia mendekati Indah. Indah, dengar. Ibu benar. Hanya untuk sementara. Nanti kalau kita sudah kembali ke Jakarta dan berhasil mengambil alih harta Dewi, aku akan belikan kamu 10 jam tangan yang lebih bagus dari itu. Aku janji. Hati Indah hancur. Janji Surya kini terdengar kosong dan tidak berharga. Pria yang ia pikir akan menjadi raja yang memberinya istana, ternyata hanyalah seorang pangeran lemah yang tunduk pada ibunya. Tidak mau, jeritnya. Kalian yang membuat rencana ini gagal. Kalian yang menyeretku ke dalam masalah ini. Aku tidak akan mengorbankan satu-satunya milikku. Tangisnya pecah. Ia merasa dikhianati untuk kedua kalinya. Pertama oleh kegagalan rencana mereka, dan kini oleh orang-orang yang ia anggap sebagai sekutunya. Namun, Ibu Ratih sudah kehilangan kesabarannya. Ia mendekat dan mencengkeram lengan Indah dengan kasar. Jangan egois, anak muda. Kamu menikmati kemewahan dari rencana ini, sekarang kamu juga harus menanggung risikonya. Berikan jam itu atau kami akan meninggalkanmu sendirian di sini. Ancaman itu berhasil. Bayangan ditinggalkan seorang diri di negara asing, tanpa uang, tanpa paspor yang mungkin akan ditahan pihak hotel, adalah mimpi buruk yang lebih menakutkan daripada kehilangan jam tangannya. Dengan isak tangis yang memilukan dan tatapan penuh kebencian pada Surya dan Ibu Ratih, Indah perlahan melepaskan pengait jam tangan kesayangannya.
Kilau berliannya tampak meredup di bawah cahaya lampu, seolah ikut merasakan kepedihan pemiliknya. Mereka tidak pergi ke toko mewah, melainkan ke sebuah lorong sempit di bagian kota yang lebih kumuh, tempat papan-papan gadai berjejer. Di sebuah toko gadai yang pengap dan berbau debu, seorang pria gemuk dengan tatapan serakah memeriksa jam tangan itu. Tentu saja ia tahu mereka sedang putus asa. Ia menyebutkan angka yang jauh di bawah setengah harga aslinya. Setelah tawar-menawar yang sia-sia, mereka terpaksa menerima tawaran itu. Uang itu terasa panas di tangan Surya, seolah membakar kulitnya. Itu adalah uang hasil dari memeras dan mengorbankan harga diri wanita yang baru saja ia nikahi. Uang itu memang hanya cukup untuk 3 hal: melunasi tagihan villa yang tertunggak, membayar taksi ke bandara, dan membeli 3 tiket pesawat kelas ekonomi paling murah untuk penerbangan malam itu juga menuju Jakarta. Perjalanan pulang itu adalah sebuah penyiksaan dalam diam. Mereka duduk terpisah di pesawat. Tidak ada sepatah kata pun terucap. Indah terus-menerus menatap pergelangan tangannya yang kini telanjang, air matanya sesekali menetes dalam senyap. Surya memejamkan mata, berusaha memblokir rasa malu dan takut akan apa yang menantinya di rumah. Sementara Ibu Ratih, otaknya bekerja keras menyusun skenario baru, kebohongan baru, cara untuk memutarbalikkan fakta dan kembali menyalahkan Dewi. Ketika roda pesawat akhirnya menyentuh landasan pacu Bandara Soekarno-Hatta, tidak ada perasaan lega sama sekali. Udara Jakarta yang lembab dan panas terasa menyesakkan. Dengan langkah gontai, mereka berjalan menuju terminal kedatangan. Mereka menyalakan ponsel mereka, berharap bisa menghubungi seseorang untuk meminta bantuan. Saat itulah ponsel mereka bertiga bergetar hampir bersamaan. Puluhan notifikasi pesan dan panggilan tak terjawab dari pengacara dan ban membanjiri layar mereka. Namun, ada satu pesan singkat yang membuat darah mereka serasa membeku. Pesan itu datang dari sebuah nomor tak dikenal, dan isinya hanya 3 kata yang ditulis dengan dingin. Selamat datang kembali. Ketiganya saling pandang, wajah mereka pias. Pesan itu terasa seperti pengumuman dari Algojo. Siapa yang mengirimnya? Bagaimana ia tahu mereka sudah kembali? Dengan jantung berdebar kencang, mereka melangkah keluar dari pintu terminal kedatangan. Dan di sana, di antara kerumunan penjemput, pemandangan itu menyambut mereka. 2 buah mobil polisi terparkir dengan tenang. Tidak ada sirine, tidak ada lampu yang berkedip. Hanya kehadiran mereka yang diam namun mengintimidasi. 2 orang petugas berseragam mendekati mereka dengan langkah tegap. Tuan Surya Wijoyo, tanya salah satu petugas dengan suara tegas dan jelas. Permainan telah berakhir. Perjalanan mereka selesai. Perangkap yang tak terlihat itu akhirnya berbunyi, menjepit mereka dengan presisi yang sempurna. Perjalanan dari bandara menuju rumah terasa seperti prosesi pemakaman. Surya, Ibu Ratih, dan Indah duduk diam di bagian belakang mobil polisi yang pengap. Tidak ada borgol yang mengikat pergelangan tangan mereka, namun tatapan tajam dan keheningan 2 petugas yang mengapit mereka terasa lebih mengikat daripada rantai baja sekalipun. Tak ada yang berani bersuara. Pikiran mereka berpacu, mencoba merangkai serpihan-serpihan teka-teki yang mustahil. Pesan singkat misterius itu, kedatangan polisi yang begitu presisi. Siapa? Bagaimana? Mungkinkah Dewi, wanita lembut yang selama ini mereka anggap remeh, memiliki koneksi tersembunyi yang begitu kuat? Ketika mobil berbelok memasuki gerbang kompleks perumahan mereka, jantung Surya berdebar semakin kencang. Segalanya tampak sama. Taman-taman yang terawat, rumah-rumah megah yang berjejer rapi. Namun, saat mobil berhenti tepat di depan rumahnya sendiri, ia merasa seperti seorang asing yang datang ke tempat yang salah. Rumah itu tidak lagi memancarkan kehangatan. Rumah itu kini terasa seperti sebuah panggung di mana babak terakhir dari drama kejatuhannya akan segera dipentaskan. Silakan turun. Kami diminta untuk mengantar Anda bertemu dengan istri Anda untuk klarifikasi, kata salah satu petugas dengan nada datar. Kata, klarifikasi, memberikan secercah harapan palsu bagi mereka. Mungkin ini hanya gertakan. Mungkin mereka masih bisa bernegosiasi. Dengan sisa-sisa harga diri yang mereka miliki, mereka melangkah keluar dari mobil. Para tetangga yang penasaran mulai mengintip dari balik tirai jendela mereka, menambah rasa malu yang membakar kulit. 2 petugas menggiring mereka menaiki tangga teras menuju pintu utama. Pintu itu terbuka sebelum salah satu petugas sempat mengetuk. Di ambang pintu, berdiri Dewi. Namun, ini bukanlah Dewi yang mereka kenal, bukan Dewi yang mereka tinggalkan seminggu yang lalu. Dewi yang ini seolah terlahir kembali dari api. Hilang sudah daster rumahannya yang sederhana, digantikan oleh gaun selutut berwarna hitam pekat yang memancarkan aura kekuatan dan keanggunan. Rambutnya yang biasa digelung seadanya, kini tertata rapi dalam sanggul modern yang memperlihatkan leher jenjangnya.
Wajahnya dipoles riasan tipis namun tegas, menonjolkan tulang pipinya dan sorot matanya yang kini setajam elang. Di matanya tidak ada lagi kelembutan, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi cinta. Yang ada hanyalah hamparan padang es yang dingin dan tak tertembus. Di sisinya, berdiri seorang pria parubaya berpenampilan necis dengan setelan jas mahal, yang jelas-jelas adalah seorang pengacara papan atas. Pemandangan itu begitu mengejutkan hingga membuat lidah mereka keluh. Semua skenario pembelaan diri dan kebohongan yang telah mereka susun di kepala lenyap seketika. Di hadapan Dewi Keadilan yang baru ini, mereka hanyalah pendosa-pendosa kotor yang tak berdaya. Ibu Ratih, yang paling tua dan paling licik, adalah yang pertama kali sadar dari keterkejutannya. Ia segera mengerahkan seluruh kemampuan aktingnya. Air mata buaya langsung membanjiri wajahnya yang keriput. Ia maju terhuyung-huyung, mencoba meraih kaki Dewi. "Dewi, anakku. Syukurlah kamu baik-baik saja. Ibu khawatir sekali. Ini semua salah paham. Nak, kamu jangan percaya apapun. Ini semua ulah indah. Dia yang meracuni pikiran Surya, dia yang menggoda anakku." Melihat sandiwara itu dimulai, Surya pun tak mau ketinggalan. Ia menjatuhkan dirinya berlutut di lantai teras yang dingin, wajahnya memelas. "Dewi, sayang, maafkan aku. Aku mohon, maafkan aku. Aku hilaf. Aku dibutakan oleh keserakahan. Ibuku dan perempuan itu terus menekan aku. Tapi di hatiku hanya ada kamu dan Anya. Demi Tuhan, Dewi, pikirkan 18 tahun pernikahan kita. Pikirkan putri kita, Anya." Indah, yang melihat posisinya semakin terpojok, ikut memainkan peran sebagai korban. Ia menangis terseduh-seduh, terduduk lemas di lantai. "Mbak Dewi, tolong saya, Mbak. Saya dijebak. Saya diancam. Mas Surya dan ibunya bilang akan menghancurkan keluarga saya di kampung, kalau saya tidak menuruti kemauan mereka. Saya terpaksa, Mbak. Saya mohon, tolong percaya pada saya." Mereka bertiga bersujud, menangis, dan meratap, menciptakan sebuah pertunjukan drama yang paling menyedihkan di teras rumah itu. Mereka memohon, menyalahkan satu sama lain, dan mencoba segala cara untuk menyentuh hati Dewi yang mereka yakini masih lembut dan mudah memaafkan. Namun, Dewi tetap diam. Ia berdiri tegak tak bergeming, seperti patung pualam. Matanya yang dingin menatap pemandangan di kakinya tanpa ekspresi. Ia tidak marah, tidak jijik, bahkan tidak terlihat puas. Ia hanya menatap, seolah sedang mengamati spesimen langka dari makhluk paling hina di muka bumi. Ia mengangkat cangkir teh porselen yang sejak tadi ia pegang, lalu menyesapnya perlahan. Gerakan kecil itu, di tengah kekacauan yang mereka ciptakan, terasa begitu kuat dan merendahkan. Keheningannya adalah jawaban yang paling memekakan telinga. Keheningan itu memberitahu mereka bahwa mereka tidak lagi berarti apa-apa baginya. Mereka telah terhapus dari hatinya. Setelah membiarkan mereka meratap hingga suara mereka serak dan air mata palsu mereka mengering, Dewi akhirnya bergerak. Ia meletakkan cangkir tehnya di sebuah meja kecil di sampingnya. Ia tidak menatap mereka, melainkan menoleh pada kepala petugas polisi. "Pak," katanya, suaranya terdengar begitu tenang, jernih, dan tanpa emosi. "Silakan lanjutkan tugas Bapak. Mereka sudah ada di sini." Surya mendongak, matanya liar karena panik. "Tidak. Dewi, jangan lakukan ini. Cabut laporanmu. Aku mohon padamu, cabut laporanmu." Untuk pertama kalinya, Dewi menundukkan kepalanya dan menatap lurus ke mata Surya. Sebuah tatapan yang begitu dingin hingga mampu membekukan darah. "Laporan?" tanyanya dengan nada sedikit heran. "Saya bahkan belum membuat laporan polisi." Kalimat itu menyalakan secercah harapan di mata ketiga pendosa itu. Mereka mengira masih ada kesempatan. Mereka pikir Dewi hanya menggertak. Surya sudah akan membuka mulutnya lagi untuk memohon. Namun, Dewi melanjutkan kalimatnya, setiap kata diucapkan dengan penekanan yang tajam dan mematikan. "Saya tidak perlu melaporkan. Karena semua bukti digital, rekaman percakapan, video perencanaan, dan data transaksi ilegal kalian." Ia berhenti sejenak, membiarkan ketegangan mencapai puncaknya. "Sudah Putri saya kirimkan langsung dalam sebuah paket data terenkripsi ke Divisi Kejahatan Siber Mabes Polri dan Otoritas Jasa Keuangan sejak 3 hari yang lalu." Dunia mereka seakan berhenti berputar. Bukan Dewi. Selama ini mereka salah fokus. Mereka menganggap remeh satu-satunya orang yang seharusnya paling mereka takuti. Dewi menyunggingkan senyum tipis pertama dan terakhirnya untuk mereka. Sebuah senyum yang sama sekali tidak mencapai matanya. "Polisi yang datang menjemput kalian ini bukan atas laporan saya.
Mereka datang atas perintah atasan mereka. Jadi, sujud kalian sudah sangat terlambat dan salah alamat. Kata-kata terakhir Dewi menggantung di udara seperti vonis mati. Wajah Surya, Ibu Ratih, dan Indah berubah dari pias menjadi abu-abu, seolah semua darah telah tersedot dari tubuh mereka. Realisasi yang mengerikan itu menghantam mereka dengan kekuatan sebuah godam. Mereka tidak hanya tertangkap, tetapi mereka telah dijebak dengan begitu cerdas dan sempurna oleh seorang gadis 15 tahun yang selama ini mereka anggap tidak lebih dari perabot pendiam di rumah. Para petugas polisi, yang sejak tadi hanya mengamati, kini bergerak dengan sigap. Tidak ada lagi permintaan klarifikasi. Surya Wijoyo, Ratih Puspita, dan Indah Sari, kata kepala petugas dengan suara lantang dan resmi. Anda bertiga secara resmi kami tahan atas dugaan tindak pidana konspirasi penipuan, pemalsuan dokumen negara, penggelapan aset, dan pencucian uang. Anda memiliki hak untuk diam. Dua petugas lainnya mengeluarkan borgol. Bunyi, klik, yang tajam saat logam dingin itu mengunci pergelangan tangan Surya, adalah suara terburuk yang pernah ia dengar. Itu adalah suara kebebasannya yang direnggut. Ia mencoba meronta. Tidak. Ini pasti ada kesalahan. Dewi, tolong jelaskan pada mereka. Indah menjerit histeris saat tangannya diborgol. Saya korban. Saya korban. Jangan tangkap saya. Sementara Ibu Ratih, wanita tua yang angkuh itu, akhirnya kehilangan semua kendali dirinya. Ia meracau, menyumpahi Dewi, menyumpahi Anya, dan menyumpahi nasibnya. Namun, semua perlawanan mereka sia-sia. Dengan kasar, mereka digiring menuruni teras, melewati tatapan para tetangga yang kini sudah berkumpul di depan pagar, menyaksikan aib keluarga itu dipertontonkan secara terbuka. Momen itu, Walk of Shame, mereka, terekam jelas oleh beberapa ponsel tetangga, siap menjadi viral dalam hitungan jam. Di kantor polisi, kemegahan dan arogansi mereka luntur sepenuhnya. Mereka dipisahkan ke dalam 3 ruang interogasi yang berbeda, sebuah strategi standar untuk memecah belah aliansi para tersangka. Dinding-dinding kusam, bau asap rokok, dan lampu neon yang berdengung menjadi latar dari babak baru kehancuran mereka. Indah adalah yang pertama kali hancur. Di hadapan seorang penyidik wanita yang sabar namun tegas, ia menangis sejadi-jadinya. Penyidik itu tidak membentaknya, ia hanya meletakkan setumpuk bukti tebal di atas meja. Foto-foto, transkrip percakapan, dan salinan dokumen palsu yang mereka bawa ke Turki. Semua bukti ini memberatkan Anda, Nona Indah, kata penyidik itu dengan tenang. Hukuman maksimal untuk semua pasal ini bisa mencapai penjara seumur hidup. Tapi, jika Anda mau bekerja sama dan jujur menceritakan siapa otak di balik semua ini, pengadilan mungkin akan mempertimbangkannya. Tawaran itu adalah pelampung yang langsung diraih Indah. Tanpa ragu, ia menumpahkan segalanya. Ia menceritakan bagaimana Ibu Ratih adalah dalang utamanya, bagaimana Surya merayunya dengan janji-janji manis. Ia melukiskan dirinya sebagai gadis lugu dari kampung yang terjerat dalam lingkaran setan orang kaya, dipaksa dan diancam. Setiap kalimatnya adalah kebohongan yang dibalut dengan sedikit kebenaran, semuanya demi menyelamatkan dirinya sendiri. Di ruang sebelah, Surya mencoba taktik yang berbeda. Ia berusaha menampilkan citra sebagai anak yang berbakti namun lemah, yang terjebak di antara pengaruh buruk ibunya dan godaan wanita muda. Saya akui saya salah, Pak, katanya dengan nada penuh penyesalan. Tapi sejak kecil saya tidak pernah bisa menolak keinginan ibu saya. Beliau yang terus menekan saya untuk meninggalkan Dewi. Dan Indah dia sangat licik, Pak. Dia menggunakan kecantikannya untuk menjerat saya. Ia terus berusaha menyalahkan kedua wanita itu, berharap bisa mendapatkan simpati dan hukuman yang lebih ringan. Sementara itu, Ibu Ratih adalah yang paling keras kepala. Ia duduk dengan angkuh, menyangkal semua tuduhan dengan sengit. Itu semua fitnah. Dewi yang merekayasa semuanya untuk menghancurkan anak saya. Dia tidak pernah tulus mencintai Surya. Namun, arogansinya retak ketika penyidik memutar rekaman audio dari koleksi Anya. Suaranya sendiri terdengar begitu jelas dan jernih dari speaker, menyebut menantunya, sapi perah. Wajahnya langsung memucat. Ketika video dirinya yang sedang tertawa sambil melatih Indah memalsukan tanda tangan Dewi diputar di layar laptop, ia tak bisa lagi berkata-kata. Ia jatuh tersungkur dari kursinya, amarah dan keputusasaan membuatnya histeris, menyumpahi semua orang yang telah menyebabkan kejatuhannya. Berita penangkapan mereka menyebar seperti api. Seorang wartawan kriminal dengan koneksi kuat di kepolisian mendapatkan informasi eksklusif. Keesokan paginya, kasus itu menjadi berita utama di semua portal berita online dan stasiun televisi. Judul-judulnya begitu sensasional. Kisah pengkhianatan abad ini,
suami, mertua, dan pelakor sekongkol kuras harta istri sah, dan yang lebih menarik perhatian publik. Di balik drama keluarga, seorang remaja jenius berusia 15 tahun jadi sutradara penangkapan ayahnya sendiri. Kisah tentang Anya, sang putri pendiam yang menjadi otak pembalasan, membuat publik terpesona. Simpati dan dukungan mengalir deras untuk Dewi dan Anya. Beberapa hari kemudian, untuk keperluan berita acara pemeriksaan, BAP, jaksa penuntut umum memutuskan untuk mengkonfrontasi ketiga tersangka di satu ruangan, didampingi oleh pengacara mereka masing-masing. Ruangan itu langsung terasa sesak oleh hawa permusuhan. Saat melihat satu sama lain dalam balutan seragam tahanan berwarna oranye, kebencian mereka meledak. "Dasar perempuan ular. Kamu yang menjerumuskan kami semua," teriak Surya pada Indah. "Aku? Kamu yang memberiku janji palsu. Dan kamu, wanita tua serakah. Kamu yang merencanakan segalanya," balas Indah, menunjuk Ibu Ratih dengan jari gemetar. "Kalian berdua yang tidak becus. Anak bodoh dan pelakor murahan," maki Ibu Ratih, tenaganya seolah tak habis untuk marah. Pengacara Surya, seorang pria tambun yang tampak kewalahan, mencoba menenangkan suasana. Ia maju ke hadapan jaksa. "Bapak jaksa, mohon dimengerti. Klien saya, Tuan Surya, berada dalam posisi yang sulit. Ia adalah korban tekanan psikologis yang luar biasa dari ibunya yang dominan dan bujuk rayu dari Nona Indah. Ia tidak sepenuhnya bersalah." Jaksa penuntut umum, seorang pria parubaya dengan tatapan setajam silet, hanya tersenyum tipis. "Tekanan psikologis, ya, Pak Pengacara," katanya dengan nada sarkastis. Ia memberi isyarat pada salah satu stafnya. "Kalau begitu, mari kita dengarkan suara asli dari korban yang tertekan ini." Staf itu menekan tombol play pada sebuah pemutar audio digital. Suara dari rekaman yang diambil Anya di dalam taksi saat mereka pulang dari Turki memenuhi ruangan. Suara Surya terdengar sangat jelas, tanpa paksaan, dan penuh keyakinan. "Tenang saja, Dewi itu wanita bodoh. Kita peras lagi dia sampai habis. Setelah itu kita tendang dia dari rumah." Ruangan itu hening seketika. Suara tawa licik Surya di akhir rekaman menggema di dinding, menelanjangi semua kebohongannya. Wajah Surya berubah seputih kapur. Pengacaranya menelan ludah, lalu perlahan terduduk di kursinya, tahu bahwa kasusnya sudah tamat. Tidak ada pembelaan, tidak ada alibi, tidak ada tekanan psikologis yang bisa menjelaskan kalimat itu. Itu adalah suara murni dari seorang predator yang serakah dan kejam. Kata-katanya sendiri telah menjadi paku terakhir yang menancap di peti mati nasibnya. 6 bulan berlalu sejak hari di mana kehidupan Dewi terbalik, dan kemudian tegak berdiri kembali. Musim telah berganti, begitu pula dengan takdirnya. Rumah lama yang penuh dengan kenangan pahit telah ia jual. Kini, ia dan Anya menempati sebuah penthouse megah di jantung kota Jakarta, dengan jendela-jendela raksasa yang menyuguhkan pemandangan gemerlap kota dari ketinggian. Ini bukan sekadar tempat tinggal, ini adalah monumen kemenangannya. Di pagi yang cerah, Dewi tidak lagi sibuk di dapur menyiapkan sarapan untuk seorang suami yang tak tahu berterima kasih. Ia kini duduk di ruang kerjanya yang elegan, menelaah proposal dan laporan keuangan. Di seberangnya, duduk Anya, yang meskipun baru akan menginjak usia 16 tahun, telah menjadi mitra strategisnya yang paling ia andalkan. Dengan kecerdasan finansial Anya yang luar biasa, aset-aset yang berhasil mereka selamatkan tidak hanya diam di tempat. Uang itu mereka putar, diinvestasikan dengan cermat di pasar saham, properti, dan beberapa perusahaan rintisan teknologi yang menjanjikan. Dalam waktu singkat, kekayaan mereka justru berlipat ganda, jauh melebihi apa yang dulu pernah Surya bayangkan. Namun, tujuan hidup Dewi bukan lagi sekadar mengumpulkan harta. Rasa sakit yang pernah ia alami telah bertransformasi menjadi sebuah empati yang mendalam terhadap wanita-wanita lain yang mungkin mengalami nasib serupa. Dari sanalah lahir Yayasan Lentera Dewi, sebuah organisasi nirlaba yang ia dirikan dengan seluruh hatinya. Yayasan itu memiliki misi yang jelas, memberikan bantuan hukum, konseling psikologis, dan pelatihan kemandirian finansial bagi para perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, terutama kekerasan ekonomi dan pengkhianatan. Kantor yayasan itu menjadi dunia baru bagi Dewi. Setiap hari, ia bertemu dengan perempuan-perempuan dari berbagai latar belakang, mendengarkan kisah-kisah pilu mereka yang terasa begitu akrab di telinganya. Namun, alih-alih ikut larut dalam kesedihan, Dewi kini menjadi sumber kekuatan. Ia berbagi pengalamannya, bukan dengan ratapan, melainkan dengan semangat. "Dulu saya juga seperti Anda," katanya pada seorang ibu muda yang menangis di hadapannya. "Saya merasa dunia sudah kiamat. Tapi lihat saya sekarang. Anda juga bisa. Kita semua bisa.
Kita hanya perlu memutuskan untuk berhenti menjadi korban dan mulai menjadi pejuang. Namanya mulai dikenal publik. Bukan lagi sebagai korban sensasional dari sebuah drama keluarga, melainkan sebagai seorang filantropis dan ikon ketahanan perempuan. Wajahnya yang kini selalu memancarkan aura tenang dan percaya diri, mulai sering muncul di berbagai majalah dan program bincang-bincang di televisi. Dalam setiap wawancara, ia tidak pernah sekalipun menjelek-jelekan nama Surya atau mantan mertuanya. Saat ditanya tentang masa lalunya, ia hanya menjawab dengan bijak. Masa lalu adalah pelajaran termahal yang pernah saya bayar. Dan karena sudah lunas terbayar, saya tidak punya alasan lagi untuk menengoknya ke belakang. Fokus saya sekarang adalah masa depan, bukan hanya untuk saya, tetapi untuk semua perempuan yang membutuhkan lentera untuk keluar dari kegelapan. Sikapnya yang elegan dan penuh martabat itu justru membuatnya semakin dihormati. Ia membuktikan bahwa balas dendam terbaik bukanlah dengan kebencian, melainkan dengan membangun kebahagiaan dan kesuksesan yang begitu gemilang, hingga masa lalu yang kelam itu tampak seperti setitik noda yang tak berarti. Hubungannya dengan Anya pun semakin dalam. Mereka bukan lagi sekadar ibu dan anak, melainkan sahabat dan mitra. Seringkali di malam hari, mereka akan duduk bersama di balkon penthouse mereka, menatap kerlip lampu kota, sambil membahas segalanya dari tren pasar saham hingga seri Netflix terbaru. Suatu sore, saat Dewi sedang memeriksa beberapa dokumen untuk yayasan, seorang staf dari firma hukumnya datang mengantarkan sepucuk surat. Ini surat dari lembaga pemasyarakatan, Bu. Dari Bapak Surya Wijoyo. Nama itu, yang sudah berbulan-bulan tidak ia dengar, terasa begitu asing. Tidak ada lagi getaran emosi yang menyertainya. Dewi menerima surat itu dengan tenang. Amplop coklat itu terasa tipis di tangannya. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas surat yang ditulis dengan tulisan tangan Surya yang ia kenal betul. Ia mulai membaca. Surat itu adalah sebuah mahakarya manipulasi. Surya memulai dengan permintaan maaf yang berbunga-bunga, mengatakan bahwa setiap detik di dalam sel ia habiskan untuk menyesali perbuatannya. Kemudian, ia mencoba membangkitkan nostalgia, menceritakan kembali kenangan-kenangan indah mereka di awal pernikahan, saat mereka masih merintis hidup dari nol. Ia menulis tentang betapa ia merindukan masakan Dewi, merindukan senyumnya. Selanjutnya, ia menggunakan Anya sebagai senjata. Aku tahu aku bukan lagi ayah yang pantas untuknya, tapi tolong katakan pada Anya bahwa aku sangat mencintainya. Setiap malam aku memimpikan wajahnya. Dan akhirnya, ia sampai pada inti dari surat itu. Permohonan. Dewi, aku tahu aku tidak pantas memintamu. Tapi kamu adalah wanita paling baik yang pernah aku kenal. Hatimu begitu mulia. Sidang putusan akhirku akan segera tiba. Aku mohon, Dewi, tulislah surat untuk hakim. Katakan pada mereka bahwa aku telah menyesal. Katakan bahwa aku adalah korban dari pengaruh buruk ibuku. Sedikit saja keringanan hukuman darimu akan sangat berarti. Beri aku kesempatan kedua untuk bisa melihat Anya tumbuh dewasa suatu hari nanti. Dewi membaca surat itu sampai kata terakhir. Wajahnya tetap tenang, tanpa ekspresi. Hatinya tidak berdesir. Tidak ada iba, tidak ada amarah, tidak ada apa-apa. Hanya kehampaan. Pria yang menulis surat ini adalah orang asing baginya. Pria ini adalah hantu dari masa lalu yang mencoba merangkak kembali ke dalam kehidupannya yang sekarang sudah begitu damai dan cerah. Ia melipat kembali surat itu dengan rapi. Sejenak, ia hanya menatap kertas itu di tangannya. Kemudian, tanpa keraguan sedikitpun, ia bangkit dari kursinya. Ia berjalan menuju sudut ruang kerjanya, tempat sebuah mesin penghancur kertas berdiri tegak. Ia menyalakan mesin itu. Suara dengungan motornya yang tajam memenuhi ruangan. Dengan gerakan yang tenang dan mantap, ia memasukkan surat dari Surya ke dalam lubang mesin itu. Kertas itu ditarik masuk, dan dalam hitungan detik, direnggut dan dicabik-cabik menjadi ratusan potongan kecil yang tak mungkin bisa disatukan kembali. Suara mesin yang merobek-robek surat itu adalah musik terindah di telinga Dewi. Itu adalah suara penutup dari bab terakhir masa lalunya. Suara pembebasan yang absolut. Ia mematikan mesin itu. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Dewi berbalik, kembali ke mejanya, dan melanjutkan pekerjaannya seolah tidak ada apapun yang terjadi. Surat itu, beserta semua kenangan dan permohonan palsu di dalamnya, kini telah menjadi sampah, tepat di tempat yang semestinya. Hari sidang pembacaan putusan akhir akhirnya tiba. Langit Jakarta pagi itu tampak cerah. Secerah suasana hati Dewi. Berbeda dengan para wartawan yang sudah berkerumun di depan gedung pengadilan sejak subuh, Dewi dan Anya justru memilih untuk tidak hadir. Bagi mereka, drama itu sudah selesai. Kehadiran mereka di sana tidak akan mengubah apapun, dan hanya akan mengorek kembali luka yang sudah mulai sembuh.
Mereka memutuskan untuk menyaksikan akhir dari sandiwara itu dari kenyamanan penthouse mereka, melalui siaran langsung di televisi. Di layar, mereka melihat pemandangan yang riuh. Surya, Ibu Ratih, dan Indah digiring masuk ke ruang sidang dengan mengenakan seragam tahanan berwarna oranye yang tampak kusam. Wajah mereka terlihat kuyu dan jauh lebih tua dari usia mereka sebenarnya. Kilatan lampu kamera menyambar-nyambar, mengabadikan wajah-wajah para pendosa itu untuk konsumsi publik. Sidang pun dimulai. Hakim Ketua, seorang pria berwibawa dengan sorot mata tajam, membacakan pertimbangan-pertimbangannya dengan suara yang tegas dan dalam. Ia memaparkan satu persatu bukti yang tak terbantahkan, rekaman audio dan video perencanaan kejahatan, dokumen-dokumen palsu, data transaksi perbankan, hingga kesaksian-kesaksian yang memberatkan. Hakim juga menekankan betapa kejahatan ini dilakukan dengan perencanaan yang sangat matang, terstruktur, dan tanpa menunjukkan sedikitpun rasa penyesalan selama proses persidangan. Akhirnya, tibalah pada momen yang ditunggu-tunggu. Dengan ini, majelis hakim memutuskan, kata Hakim Ketua, suaranya menggema di seluruh ruangan dan melalui pengeras suara televisi. Menyatakan terdakwa Surya Wijoyo, terdakwa Ratih Puspita, dan terdakwa Indasari, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersekongkol melakukan penipuan, pemalsuan dokumen, dan pencucian uang. Hakim berhenti sejenak, membiarkan kalimatnya meresap. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Surya Wijoyo dan terdakwa Indasari dengan pidana penjara seumur hidup. Palu diketuk 3 kali dengan bunyi yang keras dan final. Di layar televisi, Indah langsung ambruk ke lantai, menjerit histeris seolah kesurupan. Wajah cantiknya kini basah oleh air mata dan ingus. Mimpi-mimpinya untuk hidup dalam kemewahan terkubur selamanya di balik dinding penjara. Surya hanya berdiri mematung, matanya kosong menatap ke depan. Seluruh sisa hidupnya akan ia habiskan di dalam sel sempit. Sebuah harga yang harus ia bayar untuk keserakahannya. Dan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Ratih Puspita, lanjut hakim, dengan pidana penjara selama 20 tahun. Bagi seorang wanita seusianya, hukuman itu sama saja dengan hukuman mati. Ibu Ratih tidak menangis. Ia justru mengamuk. Mulutnya mengeluarkan sumpah serapah dan kutukan yang ditujukan kepada hakim, jaksa, dan semua orang. Petugas keamanan harus menyeretnya keluar dari ruang sidang saat ia terus meronta dan berteriak seperti orang gila. Aibnya disaksikan oleh jutaan pasang mata di seluruh negeri. Di penthouse, Dewi mematikan televisi. Suasana hening sejenak. Ia menoleh pada Anya, yang duduk dengan tenang di sampingnya. Tidak ada sorak-sorai kemenangan. Yang ada hanyalah perasaan lega yang amat sangat dalam, seolah sebuah beban seberat gunung akhirnya terangkat dari pundak mereka. Dewi menarik napas panjang, napas pertama yang terasa benar-benar bebas. Ia memeluk putrinya dengan erat. Sudah selesai, Nak. Semuanya sudah benar-benar selesai. Beberapa minggu kemudian, kehidupan telah berjalan normal kembali. Yayasan Lentera Dewi semakin berkembang. Dewi dan Anya sedang duduk santai di balkon mereka pada suatu sore yang indah, menikmati teh dan kue sambil memandang matahari yang mulai terbenam di Cakrawala, Jakarta. Mereka sedang merencanakan liburan ke Jepang, hadiah untuk Anya karena berhasil menyelesaikan ujiannya dengan nilai sempurna. Tiba-tiba, tablet milik Anya yang tergeletak di meja berbunyi, menandakan ada notifikasi berita masuk. Karena penasaran, Anya membukanya. Saat membaca judul berita itu, sebuah senyum tipis yang penuh kepuasan terukir di bibirnya. "Ma, lihat ini," katanya sambil menunjukkan layar tablet itu pada Dewi. Judul beritanya adalah, "Menengok program kerja baru di Lapas Kelas 1, para narapidana diberdayakan melalui pekerjaan manual." Dewi membaca artikel itu. Isinya adalah liputan tentang program kerja paksa baru bagi narapidana kasus-kasus berat. Di salah satu paragraf, nama yang mereka kenal disebut. Anya membacakan bagian itu dengan suara yang jelas, nadanya sedikit jenaka. Salah dua narapidana yang mengikuti program ini adalah Surya Wijoyo dan Indasari, terpidana kasus penipuan fenomenal beberapa waktu lalu. Setiap hari, dari pagi hingga sore, mereka kini ditugaskan di unit sanitasi, bertanggung jawab membersihkan toilet-toilet blok tahanan dan menguras tangki septik utama penjara. Sementara itu, narapidana lansia seperti Ratih Puspita ditempatkan di dapur umum, dengan tugas utama mengupas bawang dan kentang sebanyak 50 kg setiap harinya. Dewi membayangkan pemandangan itu. Surya, pria yang dulu begitu menjaga penampilannya, kini harus berkubang dengan kotoran. Indah, wanita yang dulu terobsesi dengan kemewahan, kini harus membersihkan toilet. Dan Ibu Ratih, wanita angkuh yang dulu menghinanya di dapur, kini harus menghabiskan sisa hidupnya dengan menangis karena pedihnya bawang. Sebuah tawa renyah dan tulus akhirnya keluar dari bibir Dewi.
Bukan tawa sinis atau tawa balas dendam, melainkan tawa kelegaan yang murni. Tawa yang menandakan bahwa keadilan, dengan caranya yang unik, telah menemukan jalannya sendiri. Baguslah, kata Dewi sambil menyeka air mata geli di sudut matanya. Akhirnya mereka menemukan pekerjaan yang sesuai dengan sifat mereka. Anya tersenyum lebar. Mereka mengangkat cangkir teh mereka, beradu pelan di bawah cahaya senja yang keemasan. Karma tidak pernah salah alamat. Dan di atas puing-puing pengkhianatan, dua perempuan hebat itu telah membangun istana kebahagiaan mereka sendiri, menatap masa depan yang terbentang cerah tanpa ada lagi bayang-bayang dari masa lalu.